Oke, bertemu lagi dengan Lord Chow Chow 2025. Kita akan bahas Sapi di Bukit Menoreh, buku 1 seri 1 jilid 2 part 2. Sebelumnya Agung Sedayu telah menginfokan kepada Paman Widura bahwa akan ada serangan dari Topati ke Sangkal Putung. Widura telah mempersiapkan semua anak buahnya. Tentu saja Sedayu tidak akan ikut bertempur karena dia tidak bisa bertempur. Dan yang akan menggantikan dirinya untuk melawan Topati adalah Sindati. Dan Sindati merasa tersinggung karena Sedayu terkesan tidak menganggapnya. Widura mengakhiri hal tersebut dan memutuskan untuk segera melakukan persiapan sehingga tidak terjadi perkelahian antara Sedayu dan Sindati. Dan masalah itu dianggap beres. Lalu bagaimana kelanjutannya? Terakhir adalah saat anaknya Demang Sangkal Putung yang sedang bersiap-siap untuk bertempur yang bernama Suwandaru Geni. Ayah, Suwandaru Geni bertanya kepada ayahnya, adakah macan kepatihan itu sangat menakutkan? Ia adalah seorang yang sangat sakti, Daru, jawab ayahnya. Suwandaru tertawa. Memang anak itu selalu tertawa, sedang di dadanya selalu tersimpan keinginan dan cita-cita yang tanpa batas. Katanya, apakah ukuran kesaktian seseorang? Apakah macan kepatihan itu kebal? Biarlah aku nanti mencoba melawannya. Demang Sangkal Putung menggelengkan kepalanya. Jawabannya, dalam laskar Adi Widura, seorang telah menempati diri sebagai lawannya. Siapa? Bertanya anak muda itu. Angger Sindati, jawab ayahnya. Suwandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu suka kepada Sindati, tetapi ia tidak berani melawan anak itu, sebab ia pernah ditampar pipinya. Ketika ia akan membalas, tiba-tiba saja tangannya telah terpirin ke belakang. Sindati tidak bergerak secara tatip. Tetapi Suwandaru tidak puas dengan nasibnya itu. Ia sama sekali tidak senang atas perlakuan Sindati kepada. Sindati lebih tua beberapa tahun dari aku, pikirnya. Nanti pada umurku setua Sindati sekarang, aku harus sudah melampauinya. Dan Suwandaru ternyata tidak tinggal diam. Dengan tekun, ia selalu berusaha menambah ilmunya. Tetapi anak muda itu tidak pernah mengetahuinya bahwa Sindati pun dengan pesatnya maju. Dengan teratur, anak muda itu selalu mendapat bimbingan dari gurunya, Ki Tambak Wedi. Meskipun tidak setiap hari, di mana ada Sindati berada bersama Laskar Widura, maka gurunya selalu datang kepadanya, sepekan atau 10 hari sekali. Sedang menurut pikiran Suwandaru yang sederhana itu, apabila ia berlatih terus, maka ilmunya pun akan masak dengan sendirinya. Sedang bekal dari ilmunya itu diterima dari ayahnya, dari beberapa orang sedesanya, yang semuanya itu tidak ada yang melampaui, bahkan menyai pun tidak dengan Sindati sendiri. Meskipun demikian, Suwandaru telah membawa bekal dalam tubuhnya yang gemuk itu. Anak muda itu tenaganya bukan main, dan ia bangga pada kekuatan itu. Setiap pagi ia berusaha menambahkan kekuatannya dengan mengangkat apa saja yang dijumpainya, batu-batu besar, kayu-kayuan, dan bahkan seekor anak kerbau. Dan kini anak Demang Sangkal Putung itu bersama beberapa kawan-kawannya telah siap untuk bersama-sama dengan Laskar Widura menghadapi Laskar Macan Kepatihan yang berusaha merebut perbekalan mereka. Pada saat ayam jantan berkokok, untuk yang terakhir kalinya, Laskar Widura bersama anak-anak muda Sangkal Putung itu pun mulai bergerak. Dengan cepat mereka berjalan ke Pandian, seperti rencana semula. Maka Laskar itu pun segera menyembunyikan diri di belakang puntuk-puntuk parit dan pepohonan. Dengan hati yang tegang mereka menunggu. Sindati duduk bersandar sebatang pohon aren. Tangannya yang bergelang akar itu membelai senjatanya, sebatang tombak pendek dengan ujung tajam di kedua sisinya. Nanggala, dan dinamainya senjata itu Kiai Muncar, senjata pemberian gurunya yang selama ini dibangga-banggakannya. Pada tangkai senjatanya itu terukir gambar 2 ekor ular yang saling membelit, sedang pada kedua buah kepalanya yang bertolak belakang terjulurlah lidah ular itu, dan lidah ular itulah kedua mata Nanggala yang bernama Kiai Muncar itu. Anak muda itu pun menunggu dengan hati yang tegang. Yang berada di dalam kepalanya adalah macan kepatihan yang namanya ditakuti hampir di seluruh Jipang dan Pajang. Sekali-sekali dipandangi senjatanya, seakan-akan dia bertanya kepadanya, apakah kau akan mampu melawan senjata Topati yang mengerikan itu? Dari gurunya Sindati pernah mendengar bahwa Topati yang bergelar macan kepatihan itu bersenjata sebuah tongkat baja putih. Di ujung tongkat itu terdapat sebuah logam yang dinamanya besi kuning, berbentuk tengkorak.
Karena itu, maka Ki Tambak Wedi yang agaknya telah mempersiapkan muridnya untuk melawan Topati itu dan membekalinya dengan senjata yang tak kalah dahsyatnya. Pada suatu kali, Ki Tambak Wedi itu pernah berkata kepada muridnya, Sindati, di Jipang, sepeninggal Arya Penangsang dan Pati Mantahun, maka orang yang ditakuti adalah Topati. Karena itu, bila kau dapat menangkapnya, hidup atau mati, maka nama pun akan segera ditempatkan tepat di bawah nama Sutawijaya. Sedang Sutawijaya itu bukanlah seorang yang perlu ditakuti pula. Apalagi putra Adipati Pajang itu sendiri. Kelak apabila kau telah mendapat kesempatan yang baik dalam tataran keprajuritan di Pajang, maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagimu untuk menyingkirkan Sutawijaya. Biarlah pemanahan, penjawi, dan juru mertani kelak menjadi urusanku. Sindati tersenyum. Terbayang di dalam angan-angannya sebuah jalan lurus ke istana Pajang, meskipun jauh. Tiba-tiba Sindati terkejut ketika mendengar gemersik di belakangnya. Ketika menoleh, dilihatnya Suwandaru berjalan bungkuk-bungkuk kepadanya. Apa kerjamu? Bertanya Sindati berbisik. Suwandaru duduk di sampingnya dan dijawabnya lirih. Mencarimu. Kau akan melawan macan kepatihan. Sindati mengangguk. Sendiri? Kembali Sindati mengangguk. Aku ikut, minta Suwandaru. Jangan gila, desis Sindati. Kenapa? Kita tidak sedang bermain kucing-kucingan, tetapi kita akan menentukan hidup mati bagi Sangkal Putung. Aku tahu, karena itu Topati harus mati. Kita keroyok berdua. Jangan mengigau, kembali ke kelompokmu. Aku di sini, bantah Suwandaru. Sindati menjadi tidak senang. Karena itu ia membentak perlahan. Kembali, atau aku tampar mulutmu. Suwandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak mau ditampar untuk kedua kalinya. Karena itu ia pun diam. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara burung kulik. Itulah pertanda bahwa laskar macan kepatihan telah dilihat oleh pengawas. Kembali ke kelompokmu, Sindati mengulangi. Dan Suwandaru pun segera merangkak ke kelompoknya. Widura telah berdiri di balik sebatang pohon yang berdiri di dekat perapatan. Dari kelokan jalan di ujung bulak yang pendek, ia melihat serombongan orang berjalan ke Sangkal Putung. Namun mereka tidak melewati jalan di samping di simpang 4 itu. Mereka segera meloncati parit dan menyusul pematang memotong langsung menuju Sangkal Putung. Mereka menyusuri pemantang, bisik Ki Demang. Widura tidak segera menjawab, tetapi tampaklah ia sedang berpikir. Tiba-tiba ia mendengar suara burung kulik untuk kedua kalinya. Karena itu katanya, bukan induk pasukan. Itulah cara macan kepatihan memancing lawannya ke arah yang keliru. Demang Sangkal Putung mengerutkan keningnya, gumannya. Macan yang cerdik. Macan itu memang berotak terang, saut Widura. Rombongan itu akan menyerang dari arah utara. Mereka menyangka bahwa kita masih belum tahu akan kedatangannya. Apabila kemudian laskarku dan anak-anak muda Sangkal Putung menyongsongnya ke utara, maka induk pasukannya akan datang dan melanda Sangkal Putung dari jurusan ini. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi timbulan persoalan di dalam dadanya. Karena itu ia bertanya, kita menunggu induk pasukan? Ya, jawab Widura. Bagaimanakah dengan orang-orang yang memintas di atas pematang itu? Widura berpikir sejenak. Sedang aku pikirkan, katanya. Dan sesaat kemudian ia memanggil salah seorang anak buahnya. Sonya, katanya. Ketika yang dipanggil telah berdiri di samping. Adakah kau masih jagoan lari? Sonya memandang Widura dengan penuh pertanyaan. Tetapi ia menunggu sampai Widura memberinya penjelasan. Pancinglah orang-orang itu. Apa yang harus kulakukan? Bertanya orang itu. Widura mengerutkan alisnya. Kemudian katanya, mudah-mudahan berhasil. Widura itu berhenti sesaat. Kemudian dilanjutkannya. Muncullah dari dalam parit. Berteriaklah membagi mereka, seakan-akan mereka adalah orang Sangkal Putung. Apabila mereka telah berhenti, beritahukanlah kepada mereka bahwa kau melihat laskar datang untuk menyerang Sangkal Putung. Aku harap mereka menjadi ragu-ragu. Nah, sesudah itu kau akan mengatakan kepada mereka hal yang sebenarnya. Laskar penyerang itu telah membagi kekuatannya. Yang memintas itu adalah laskar pancingan, dan yang lain akan menyusul. Seterusnya kau harus berlari ke Sangkal Putung. Bunyikan tanda bahaya. Sonya mengangguk-anggukan kepala. Ia tahu bahwa tugasnya tidak seberat harus bertempur melawan mereka. Apa selanjutnya? Ia bertanya. Serahkan kepada kami, jawab Widura. Sonya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Widura masih memberinya beberapa petunjuk dan penjelasan. Ia hanya harus berlari ke Sangkal Putung, selebihnya tidak. Meskipun demikian, apabila rencana itu meleset, maka ada juga bahayanya. Sekarang, bertanya orang itu. Ya, cepat, sebelum mereka terlampau jauh ke tengah persawahan, saat Widura. Sonya itu pun kemudian merangkak.
dan melompat ke dalam parit. Setelah itu ia menyusur parit beberapa puluh tombak. Maka diangkat kepalanya sambil berteriak nyaring. "Hei, siapa itu? Ada kalian orang-orang Sangkal Putung?" Di dalam kesepian ujung malam, suara itu melengking seperti mementur gunung Merapi. Orang-orang yang berjalan di pematang itu pun mendengar suaranya. Serentak mereka berhenti dan memandang ke arah suara itu. Pada saat itulah Sonya meloncat dari dalam parit sambil mengulangi pertanyaan. Rombongan yang tak begitu besar pun berhenti. Mereka tegak berjajar di pematang seperti wayang sedang disimping. Sesaat mereka saling berpandangan. Apalagi kemudian ketika mendengar suara Sonya berteriak, "Hei, dengar! Desa kalian akan mendapat serangan. Lihat, sebentar lagi laskar itu akan datang." Orang-orang dalam rombongan itu pun saling bertanya-tanya, siapakah orang yang berteriak-teriak itu? Adakah ia orang Sangkal Putung? Tetapi bagaimanapun juga ternyata bahwa orang-orang itu telah melihat induk pasukannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba itu, pemimpin rombongan tidak segera dapat mengambil keputusan. Sesaat mereka masih tegak di atas pematang itu. Bahkan terdengar salah seorang di antara mereka bergumam sesama. "Siapakah dia?" Kawannya menggeleng jawabnya, "Entahlah, tetapi ia melihat induk pasukan." "Berbahaya," saut yang lain. "Ya." Akhirnya pimpinan pasukan itu pun berkata, "Tangkap orang gila itu." Dua orang dari rombongan itu kemudian melangkah kembali. Mereka segera mendekati Sonya, sedang yang lain masih diam mematung. Widura melihat pertunjukan itu dengan hati yang tegang. Setidak-tidaknya, waktu mereka terulur, apabila induk pasukan itu muncul dan terlibat dalam pertempuran dengan laskarnya, maka rombongan itu pasti akan kembali. Namun apabila tidak, maka ia harus mengambil kebijaksanaan lain. Sebagian laskarnya harus dikirim kembali dan melawan rombongan kecil pecahan laskar Macan Kepatihan itu. Ketika Sonya melihat dua orang datang kepadanya, maka katanya di dalam hati, "Tepat juga dugaan Ki Udara, aku harus berlomba lari." Tetapi Sonya tidak menunggu orang itu menjadi terlalu dekat. Tiba-tiba ia berteriak, "Hei, ternyata kalian bukan orang Sangkal Putung. Kalau begitu kalian adalah laskar Jipang yang sedang mencoba memancing pertempuran di sebelah utara Sangkal Putung. Seorang laskar yang datang kemudian adalah induk pasukan." "Siapa kau?" Tiba-tiba terdengar salah seorang dari rombongan orang-orang itu bertanya. Sonya tidak menjawab, tetapi dipenuhinya perintah Widura yang terakhir. Segera ia meloncat dan berlari kembali ke Sangkal Putung. Dua orang yang akan menangkapnya itu pun mengejarnya. Namun ketika Sonya berlari lewat perapatan dan kedua orang itu mengejarnya terus, tiba-tiba saja keduanya terbanting jatuh dan tidak bangun kembali. Pimpinan rombongan itu menjadi heran. Dari jarak yang agak jauh mereka hanya melihat bayangan orang-orangnya itu berlari dan kemudian tiba-tiba saja lenyap, seperti ditelan perapatan. Kawan-kawan mereka pun melihat kedua orang itu hilang, karena itu mereka menjadi heran. Sedang Sonya yang sedang berlari itu berlari terus. Sekali ia menoleh, dan pengejar-pengejarnya tidak dilihatnya lagi. Meskipun demikian, karena ia tidak mendapat perintah lain, maka ia pun terus berlari ke Sangkal Putung. Pada saat itu, cahaya yang merah telah membayang di timur, bersama dengan munculnya sebuah rombongan lain dari balik tikungan. Demikian orang-orang itu tampak di mata Widura. Demikian ia menambah hulu pedangnya. Geramnya. Itulah induk pasukan mereka. Demang Sangkal Putung itu pun mengangguk-angguk. Dilihatnya segerombolan orang berjalan tak teratur, seperti habis menonton tayub. Namun disadarinya bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Jipang yang tak kalah nilainya dari prajurit-prajurit Pajang. Hanya karena kekalahan-kekalahan yang berturut-turut dialami adipatinya, sehingga gugur, maka tekad mereka sudah tidak sebulat sebelumnya. Pemimpin rombongan itu, seorang anak muda yang sedang bertubuh tinggi, berdada bindang dan kekar, terkejut ketika dilihatnya pecahan laskarnya masih tegak di pematang. Dengan serta-merta ia berteriak, "Hei, kenapa kalian masih di sana?" Pemimpin rombongan itu pun menjadi bimbang. Sebelum ia menjawab, terdengarlah tanda bahaya bergema di kademangan Sangkal Putung, Kentong Titir. "Gila," umpat anak muda itu. "Cepat, capai Sangkal Putung lebih dahulu sebelum kami. Mereka telah melihat kita, kami dan kalian." Seorang dari mereka mengetahui dengan pasti bahwa induk pasukan akan menyusul, jawab pimpinan rombongan itu dari tengah sawah. Anak muda yang jangkung itu berpikir sejenak. "Dari mana kau tahu?" Baru saja ia berlari ke Sangkal Putung sambil berteriak-teriak tentang laskar pecahan ini dan induk pasukan, sahutnya di pematang. "Gila, kenapa tidak kalian tangkap? Kami sudah berusaha, tapi gagal." Rombongan itu tiba-tiba berhenti. Pemimpinnya, anak muda yang tidak lain adalah kemenakan Pati Jipang Mantahun yang bernama Topati dan bergelar Macan Kepatihan itu mengerutkan keningnya. "Berhenti di tempat kalian," teriak Topati. Kemudian dengan sesama ia melihat jalan yang terbentang di hadapannya. Jalan itu sepi, namun kesepian itu terasa tegang. Macan Kepatihan adalah seorang yang cerdas dan cermat di setiap garis peperangan. Karena itu ia berkata nyaring kepada yang masih tegak di pematang, "Jalan terus, kami pun mengikuti jalanmu itu."
Bukan main, desis Widura sambil menggeleng-gelengkan kepala. Anak itu cerdik seperti demit. Demang Sangkal Putung itu pun menggeleng-gelengkan kepala pula. Katanya, apa yang akan kita lakukan? Widura sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Karena itu ia berkata, kita harus cepat mulai sebelum jarak di antara laskar kita dan laskar Topati itu menjadi semakin jauh. Sebagian rencana kita sudah gagal, namun sebagian besar belum. Kita pasti akan dapat mencapai hasil seperti apabila mereka berjalan tetap di muka hidung kita. Widura segera mencabut pedangnya, kemudian dilemparkannya sebuah kerikil kepada seseorang di sampingnya sebagai perintah. Kemudian terdengarlah bunyi burung tuhu berturut-turut 3 kali. Semua anak buahnya menjadi tegang. Mereka sudah harus bersiap untuk menyergap. Namun jarak kedua pasukan itu masih belum terlalu dekat. Tetapi mereka sadar bahwa laskar Macan Kepatihan itu tidak akan lewat di simpang 4. Kepada Ki Demang, Widura berkata, Bapak Demang, bawalah anak-anak Sangkal Putung langsung memotong laskar mereka yang terpisah. Mereka pasti akan kembali dan berusaha membantu induk pasukannya. Pecahan itu pasti bukan orang-orang pilihan. Mereka hanya dipakai sekedar untuk mengelabui lawan-lawannya. Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara itu Widura melemparkan kerikil untuk kedua kalinya. Dan kemudian terdengar bunyi burung tuhu berturut-turut 3 kali. Sindati tersenyum. Ia pun telah tegak di belakang pohon aren itu. Ketika ia mendengar aba-aba untuk kedua kalinya, anak muda itu tidak menunggu lebih lama lagi. Perintah untuk menyerang itu disambutnya dengan sebuah loncatan. Dengan cepat, ia menghambur lari langsung ke arah Macan Kepatihan. Topati terkejut mendengar bunyi burung tuhu-tuhu. Otaknya yang terang segera mengenal bahwa yang didengarnya itu sama sekali bukan bunyi burung yang sebenarnya. Karena itu ia pun segera berteriak nyaring. Siapkan senjata kalian. Tetapi anak buahnya tidak menyangka bahwa mereka akan segera menerima sergapan. Mereka masih mengira bahwa kedatangannya baru diketahui oleh seorang pengawas saja. Namun tiba-tiba saja di hadapan mereka muncul laskar Widura berloncatan dari balik-balik pohon dan parit-parit. Karena itu sebagian mereka menjadi gugup. Tetapi karena mereka adalah prajurit-prajurit yang berpengalaman, segera mereka dapat menguasai diri mereka. Dan dengan tangkasnya mereka mencabut senjata-senjata mereka. Macan Kepatihan itu menjadi sangat marah. Ternyata kehadirannya kali ini telah diketahui benar oleh lawannya. Karena itu maka segera ia berteriak nyaring katanya. Bagus, kalian ternyata menyambut kedatangan kami. Ayo, majulah. Kedua laskar itu pun menjadi semakin dekat. Tetapi laskar Widura lebih mapan dari lawannya. Mereka sudah lama bersiap untuk bertempur. Sedang laskar Topati itu harus mempersiapkan diri dengan tergesa-gesa. Tetapi Topati tidak menjadi bingung. Bahkan terdengar ia memberi aba-aba kepada pecahan laskarnya. Jangan kembali, langsung ke jantung Sangkal Putung. Bakar setiap rumah yang ada di sana dan bunuh semua orang. Widura sadar bahwa itu adalah satu cara untuk memecah perhatian lawannya. Karena itu ia pun berteriak pula. Suandaru, cegah mereka. Kekuatan itu sama sekali tidak berarti. Yang lain tetap pada rencana. Suandaru pun segera meloncat dari persembunyiannya. Dengan tangkasnya yang memutar pedang bertangkai gading di tangannya. Terdengarlah anak itu berkata, Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kau dengar perintah paman Widura, sahut ayahnya. Adakah Macan Kepatihan itu di sana? Bertanya anak itu pula. Tak ada waktu untuk meributkannya, potong ayahnya. Pergilah segera. Suandaru yang gemuk itu pun kemudian berlari. Seperti roda yang menggelinding di tanah-tanah yang becek. Sambil mengangkat pedangnya, tinggi-tinggi ia berteriak. Seperti sedang menghalau burung pipit yang mencuri padi di sawah. Kawan-kawan yang melihat Suandaru itu pun segera berlari menyusulnya. Seperti Suandaru, mereka berteriak-teriak pula memekakan telinga. Meskipun demikian, namun anak-anak muda Sangkal Putung itu bukan anak-anak yang hanya pandai berteriak-teriak saja. Sejak keadaan antara Pajang dan Jipang yang memburuk, mereka telah menentukan sikap. Di bawah asuhan-asuhan pemimpin-pemimpin Kademangan, mereka melatih diri dengan tekun. Apabila ketika kemudian datang Widura beserta laskarnya, anak-anak itu pun menjadi semakin bernafsu melatih diri. Karena itu, maka mereka pun mempunyai cukup kemampuan untuk menggerak-gerakkan senjata mereka. Namun demikian, Widura tidak melepaskan anak-anak itu. Di bawah pimpinan Suandaru, Jagabaya dan kemudian Demang Sangkal Putung itu sendiri melakukan perlawanan terhadap laskar Jipang yang terlatih itu. Meskipun hanya sebagian kecil dan bukanlah orang-orang pilihan. Karena itu maka beberapa orangnya pun diperintahkan untuk membantu mereka, serta untuk menjaga agar tekad anak-anak itu tidak goyah karena kekalahan kecil. Topati yang mendengar aba-aba dari Widura itu pun menggerakkan giginya. Percayalah yakini bahwa Widura tidak akan mudah ditipunya. Rencananya sudah disusun masak-masak itu ternyata dapat diruntuhkan oleh Widura. Bahkan usahanya yang terakhir mempengaruhi tekad perlawanan musuhnya itu pun dapat dipatahkan pula oleh pengaruh kata-kata Widura itu. Karena itu, maka kesempatan yang pendek itu pun dipergunakan sebaik-baiknya. Semula, ia akan menarik suatu garis datar langsung menghadapi laskar lawannya. Tetapi laskar Widura itu pun laskar yang cukup masak.
Kelambatan Topati yang hanya saat karena kebingungan beberapa orang pemimpin dan kelompoknya telah merubah kesimpangan antara mereka. Beberapa orang anak buah Widura telah berhasil melampaui garis yang akan dibuat oleh macan kepatihan itu untuk kemudian merangsang dari lambung. Oke, itu saja. Topati dan Widura telah memulai perperangan. Bagaimanakah perperangan itu diselesaikan? Lalu bagaimanakah Sindhati? Apakah dia akan benar-benar mampu melawan Topati? Lalu apakah Swandaru Geni mampu menahan serangan orang-orang Topati yang diperintahkan untuk menyerang Sangkal-Putung dan membunuh orang-orang yang ada serta membakar rumah-rumah di sana? Kita check it out di kesempatan berikutnya.